Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel YouTube saya, yaitu pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pemimpin yang sukses. Pemimpin yang sukses harus siap menghadapi kritik. Kritik pasti akan diberikan kepada setiap pemimpin, karena pemimpin dia tampil di depan. Tidak ada seperti waktu saya muda, saya ingin tampil di depan, tetapi tanpa kritikan. Tentunya itu tidak mungkin, karena kita menjadi sorotan dari publik. Kita tampil di depan kerumunan orang, maka kerumunan orang itu pasti akan memberikan komentar atau kritikan. Nah, oleh karena itu, kritikan perlu kita kelola dengan baik agar kita sukses di dalam kepemimpinan kita. Mari kita lihat pernyataan berikut ini dari seorang filsuf yang terkenal, yaitu Aristoteles. Dia berkata bahwa kritik adalah sesuatu yang dapat kita hindari dengan mudah, dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa. Aristoteles mengatakan bahwa kalau kita ingin menghindari kritik, kita tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Tetapi tentu itu bukanlah satu cara untuk kita mencapai pengembangan kepribadian kita, atau bahkan pengembangan kepemimpinan kita di area apapun. Nah, maka ada beberapa cara sebenarnya untuk kita mengelola kritik dengan baik. Yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri, karena itu adalah realitas yang ada di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pemimpin yang masih muda, dulu saya belajar bahwa memiliki posisi terdepan itu pasti akan menarik kritik. Tidak peduli siapapun yang apapun yang kita lakukan, pasti itu akan menarik kritik. Ya, karena memang seperti itu yang harus kita terima. Jadi sebenarnya kalau kita menjadi seorang pemimpin, itu pasti kita akan dikritik. Itu kenyataan yang harus kita hadapi, itu realistis mengenai diri kita. Karena kalau kita realistis terhadap diri kita, itu adalah dasar yang kokoh di dalam meletakkan jiwa kita ketika siap dikritik. Karena kalau posisi kepemimpinan itu pasti akan menimbulkan komentar di dalam orang-orang lain kepada kita. Cuman yang menjadi masalah, kita harus melihat bahwa ada dua jenis komentar, yaitu mengarah kepada posisi kepemimpinan kita atau ke dalam diri kita. Nah, kalau itu mengarah ke dalam posisi kepemimpinan kita, itu wajar. Karena setiap orang pengen menjadi pemimpin. Nah, kita harus pilah. Kalau itu menyangkut diri kita, ya kita harus pilah di mana itu. Nah, coba kita lihat frase berikut ini. Saya akan mengatakan kepada Anda sesuatu demi kebaikan Anda sendiri. Jadi kita harus memilah orang itu mengkritik di posisi kita atau mengenai kita. Nah, kalau mengenai diri kita, ya kita harus realistis. Misalnya seperti saya tahu bahwa saya pribadi yang tidak sabaran, saya pribadi yang suka melanggar aturan, ingin semaunya sendiri, lalu saya pribadi yang tidak peduli pada orang lain. Kalau saya punya keinginan harus segera dipenuhi, dan itu yang menyebabkan saya harus mengubah diri saya, introspeksi diri saya. Jadi sebenarnya cara yang pertama untuk kita dapat memanajemen kritik, itu kita mengenali diri kita dan realitas yang ada. Kalau kita tahu realitas yang ada bahwa kita ini perlu dirubah, ya kita perlu menyadari itu semua. Jadi itu yang pertama, lalu nanti kita akan masuk ke yang kedua, yaitu kita mengubah diri kita sendiri. Karena ini masalah
tanggung jawab. Ya. Jadi ketika kritik itu misalnya mengenai diri kita akurat, ya, maka kita harus mempunyai tanggung jawab untuk mengubah. Perhatikan yang dikatakan Aldous Huxley, komentarnya begini: Anda akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan membuat Anda marah. Nah, ini permasalahan. Secara natur manusia, kita akan bersikap seperti ini. Ada orang mengatakan kritik yang membangun adalah ketika saya mengkritik Anda. Tetapi kritik yang merusak adalah ketika Anda mengkritik saya. Tentunya ini sifat natur manusia, ya. Kalau kita ngomong kritik saya membangun, ya, ketika kita ngomongin orang. Tetapi ketika orang mengkritik kita, kita ngomong itu kritik itu merusak gitu. Nah, untuk mengelola itu ada cara, yaitu siapa yang mengkritik kita. Kita harus lihat kalau dia orang bijak, yang bijaksana, maka tentunya dia akan membangun kritiknya. Tapi kalau dia orang tidak bijaksana atau mungkin orang bodoh, ya nggak mungkin kita perhatikan. Lalu bagaimana kritik tersebut diberikan? Kalau kritik tersebut diberikan dengan positif, dengan gaya pembicaraan yang kondusif, yang tenang, yang nyaman, ya patut kita terima. Tapi kalau penuh emosional gitu, mungkin tidak tepat sasaran. Lalu selanjutnya, mengapa kritik itu diberikan? Kita harus tahu maksudnya. Kalau biasanya kalau orang sakit, itu pasti menyakiti orang lain. Hurt people. Tapi whole people, heal people. Jadi kita akan melihat, ya, jadi siapa yang mengkritik kita, bagaimana cara kritik itu, dan motivasinya apa untuk mengkritik itu. Nah, biasanya supaya kita bisa kondusif terhadap kritik yang membangun kita, kita jangan banyak defensif, membela diri. Terus kita mencari sedikit pembenaran sehingga kita bisa kondusif. Lalu kita membuat perubahan yang perlu akibat dari kritik itu, dan kita menjalani cara yang baik dan cara yang penuh nilai moral. Nah, apabila kita belajar seperti itu, maka kita akan membangun kepemimpinan, kita akan lebih baik dan hidup kita akan lebih bahagia. Salam kepemimpinan dan salam kondusif, bijaksana menghadapi kritik. Dari saya, Mr. Sorchan.